khair, yang mengajak untuk berbuat baik. Taruhlah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laki-laki penerima manfaat di balai ini. Berapa laki-laki yang ada di balai ini? Banyak mereka yang masih ada di kamar, banyak mereka yang ada di jalanan, banyak mereka yang pelalangan di sana sini, yang sesungguhnya mereka itu masih sehat. Maka ajak mereka untuk apa? Memenuhi panggilan Allah seperti ini. Yang perempuan di luar itu 1, 2, 3, masih banyak penerima manfaat perempuan yang ada di luar sana yang masih mengabaikan panggilan ini. Yang tadi oleh Mas siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Selasa, tanggal berapa? Tanggal 15 April. Pas pertengahan di bulan April, kita masih dikasih sehat dan sempat. Dengan sehat dan sempat ini kita bisa untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Baitul Jannah yang ada di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial ini. Mudah-mudahan kepatuhan, ketundukan kita untuk memenuhi panggilan sholat ini mengantarkan keridhaan Allah buat hidup dan kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita. Selamat dunia, selamat pula di akhirat. Karena apa? Kehidupan yang kita jalani ini sangat amat singkat. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini sangat amat singkat. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Maka sak bejone wong lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Seuntung apapun orang yang lupa akan perintah Allah, lupa akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, lupa mengerjakan apa yang Allah larang, itu adalah orang yang lupa. Seuntung apapun orang yang lupa, masih untung yang ingat kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah, menyadari bahwa hidup dan kehidupan yang kita jalani adalah sangat amat singkat dan sementara. Saking singkatnya, maka dapat digambarkan orang hidup di dunia ini adalah ibarat orang yang hanya sekedar mampir untuk ambil minum, setelah itu melanjutkan perjalanan. Apa buktinya bahwa kita hidup di dunia ini ibarat orang ngambil minum, setelah itu melanjutkan perjalanan? Maka disebutkan, diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun dalam hitungan dari apa yang kau hitung, berarti 1000 tahun dalam hitungan alam di dunia ini. Kalau satu hari di akhirat, satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun di dunia, maka sungguh jikalau kita dikasih umur 63 tahun, itu kalau dihitung hanya 1,5 jam. Kalau dikasih 85 tahun, maka itu hanya 2 jam atau 120 menit. Hampir sama dengan bermain sepak bola. Kalau Norman main sepak bola itu 45 kali 2 90 menit. Dalam posisi tidak normal, bisa setiap setengah main itu dikasih tambahan menit, bisa sampai 15 menit, 10 menit, 12 menit. Belum lagi kalau babak final draw 0-0, maka tentu harus ada pemenangnya, maka tambahnya adalah 15 menit kali 2. 15 menit kali 2 itu kadang-kadang dari 15 menit ditambah menitnya, sehingga kalaupun toh lebih itu adalah orang yang kelebihan, tapi rata-rata umur hanya 1,5 jam. Maka ini sungguh adalah waktu yang teramat singkat. Maka
orang yang beruntung itu adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, hendaklah kalian menjadi umat yang terbaik. Apa umat yang terbaik? Umat yang yad'una ilal khair, yang mengajak untuk berbuat baik. Taruhlah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laki-laki penerima manfaat di balai ini. Berapa laki-laki yang ada di balai ini? Banyak mereka yang masih ada di kamar, banyak mereka yang ada di jalanan, banyak mereka yang pelalangan di sana sini, yang sesungguhnya mereka itu masih sehat. Maka ajak mereka untuk apa? Memenuhi panggilan Allah seperti ini. Yang perempuan di luar itu 1, 2, 3, masih banyak penerima manfaat perempuan yang ada di luar sana yang masih mengabaikan panggilan ini. Yang tadi oleh Mas siapa tadi? Mas siapa tadi yang pujian tadi? Mas Aziz tadi di pujian tadi mengutip di dalam kitab Duratun Nasihin. Apa yang dikutip tadi? Saat dengar azan, maka apa yang dilakukan tadi? Ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Mahasiswanya ini, teman-temannya, tapi alhamdulillah tadi teman-temannya yang perempuan banyak di sini. Betapa banyak di antara yang mendengar Masirot, di antara teman-temannya yang di sana, berapa banyak yang tidak berhalangan, kemudian ketika dengar azan malah mengabaikan. Maka sungguh ini kita diperintahkan oleh Allah, wal takum minkum ummatun, hendaklah engkau jadi umat yad'una ilal khair, yang mengajak untuk berbuat baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan untuk berbuat ma'ruf, wa yanhau 'anil munkar, dan mencegah untuk berbuat mungkar. Lah, wa yanhau 'anil munkar ini contoh Mas Aziz tahu temannya bukan suami istri berduaan, berzina, gendaan, maka kewajiban Mas Aziz cegah supaya tidak berbuat zina, cegah supaya tidak berbuat dosa. Karena apa? Orang zina 1 kali itu akan menghancurkan amal ibadahnya. Menurut Al-Hikmah, orang berzina 1 kali itu akan menghancurkan amal ibadahnya 80 tahun. Berapa umur kita? Kalau kemudian ada temannya gendaan, berada di bawah pohon pisang, berada di bawah pohon apa? Di bawah pohon atau di mana begitu nyepit, begitu gendaan di situ, cegah supaya tidak. Apalagi penerima manfaat ini kan tidak bawa istri kan? Yang perempuan tidak bawa suami kan? Memungkinkan setan itu untuk apa? Untuk apa? Memungkinkan setan itu untuk menggoda agar laki-laki dan perempuan yang sama-sama jombloan jomblowati itu untuk berbuat yang tidak-tidak, untuk berbuat yang tidak. Jikalau ada temannya melakukan itu, cegah, jangan sampai bila perlu, kalau ada temannya dicurigai, wah ini kok laki-laki perempuan kok moro-moro berjalan ke tempat yang sepi, coba dilihat, ditututi. Kalau kemudian berbuat yang tidak, lapor ke pembina. Wah, ini ada tindakan yang tidak baik dari temannya. Itu yang disebut dengan jadilah kalian segolongan umat yang terbaik. Ketika orang tidak mau melakukan perbuatan baik, diajak untuk berbuat baik, dicegah untuk berbuat mungkar, berbuat yang tidak baik. Lah, saat kita sudah mengajak kepada kebaikan, sekali lagi, saat kita sudah mengajak pada kebaikan, maka tentu orang yang mengajak kebaikan itu pahalanya berlipat. Sekali lagi, orang yang sudah mengajak kebaikan dan kemudian kebaikan itu dilakukan, maka orang-orang yang mengajak kebaikan itu pahalanya berlipat. Misalkan, Mas siapa ini namanya? Dedi. Mas Dedi. Misalkan Mas Dedi 1 kamar berapa orang Mas Dedi? 13 orang. Ada teman 1 kamar yang ikut sholat ini? Nah, Mas Dedi kemudian
apa itu memotivasi, mengajak 13 temannya di kamar itu, ayo sebentar lagi zuhur, ayo sebentar lagi asar, diajak, dirayu untuk apa? Ayo sebentar lagi asar. Nah, setelah sebentar lagi asar, karena syarat untuk masuk masjid harus pakai baju yang bersih, kemudian tubuh yang bersih. Syaratnya mandi, ganti baju yang tidak bau. Setelah itu 13 temannya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Mas Dedi. Maka sholatlah 13 orang itu. Maka Mas Dedi telah mengajak 13 orang itu. Maka ketika sholat jamaah, yang pinter maupun yang belum pinter, yang hafal lengkap maupun yang hanya hafal Fatihah dan tasyahud aja, seluruhnya dapat pahalanya sama, seperti pahalanya Mas Sirot, seperti pahalanya Mas Rizky, seperti pahalanya Mas Asmi, seperti pahalanya Mas Ervan. Walaupun Mas Rizky ini hafal Al-Quran 30 juz atau juz 30 bolak-balik begitu, baik yang hafal maupun yang tidak hafal pahalanya sama. Maka Mas siapa? Jadi dapat pahala 13 orang itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan. Kalau 5 waktu dikalikan 27, melimpah ruahlah orang-orang yang menyerukan kebaikan itu. Begitu pula jika ada orang yang berzina, yang kemudian cegah mereka untuk tidak berzina. Ada temannya gendaan, cegah mereka supaya tidak gendaan. Ada temannya apa itu berduaan di tempat yang sunyi, cegahlah supaya tidak berduaan di tempat yang sunyi. Kenapa? Jikalau ada laki-laki perempuan berduaan di tempat yang sunyi, maka yang ketiga adalah setan. Kalau yang ketiga setan, berarti dua-duanya itu sudah menjadi temannya setan. Nah, ketika Mas Dedi mencegah supaya tidak berduaan itu, maka Mas Dedi dapat pahalanya mencegah orang yang berbuat tidak baik. Nah, kalau sudah menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran, tetapi apa yang diucapkan dengan yang dilakukan berbeda, maka dosanya juga berat, dosanya juga besar. Dan disitulah Allah mengingatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atamuruna an-nas, apakah kalian semua memerintahkan an-nas kepada manusia bil birri, untuk berbuat mengerjakan kebajikan, wa tansawna, namun kamu semua melupakan anfusakum, atas diri kamu, wa antum, dan kamu semua tatsluna, sama-sama membacakan Alkitab. Ayat ini menerangkan perilaku orang-orang Bani Israel yang suka mengajak kebaikan namun dirinya melupakan. Misalkan ayo sholat, tapi hanya sekedar mengajak tapi dirinya tidak pernah melakukan. Ojo gendaan, koncone gak oleh gendaan, tapi sing ngomong malah momel oleh afala ta'qilun, bukankah kamu termasuk orang yang berakal? Karena itulah ancamannya berat buat orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat surah As-Saff ayat 2 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak kau kerjakan? Di ayat 3, kabura maktan indallah, amat besar murka Allah, amat besar murka di sisi Allah, antaqulu, jikalau kamu semua mengatakan mala taf'alun, terhadap apa yang tidak engkau kerjakan. Bahkan satu ketika, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut dengan muttafaqun alaih, satu ketika ada seorang laki-laki yang pada hari kiamat didatangkan, namun dia dilemparkan ke dalam neraka
dan saat dia dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah usus-ususnya dari perutnya, lalu dia diberputar-putar seperti keledai yang berputar di sekitar tambatan, seperti keledai yang dicancang kemudian berputar memutari patok yang nyancang keledai itu. Kemudian orang-orang yang menghuni neraka itu mengerubuti orang ini yang ususnya sudah keluar, sudah berhamburan. Maka saat dia berputar-putar dan ususnya sudah keluar dari perutnya, maka kemudian ahli neraka yang lain bertanya, ya fulan, hai fulan, malaka, apa yang terjadi padamu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf, bukankah kau dulu waktu hidup di dunia selalu mengajak kebaikan, wa tanhanil munkar, dan mencegah kemungkaran? Kenapa kamu sampai masuk neraka seperti ini? Bukankah kau mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran? Maka dia menjawab, fayaqulu, dia menjawab, bala, iya, memang betul saat di dunia dulu saya selalu memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Kuntu amuru bil ma'ruf, aku mengajak kebaikan, wala atihim, namun aku sendiri tidak mengerjakan. Wa anhadil munkar, dan saya mencegah kemungkaran, wa atihim, namun aku tidak menghindarkan atas kemungkaran itu. Maka inilah yang sesungguhnya antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat ini memang harus sama. Antara ucapan, tindakan, pikiran itu sama. Itulah yang disebut dengan orang yang adil. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan seluruh warga binaan yang belum menegakkan sholat, melalui yang sudah tertib sholatnya seperti ini, ajak teman-temannya ya, dengan harapan nanti akan dapat pahala mereka yang termotivasi untuk menegakkan sholat. Di antara teman-temannya yang mungkar, cegah supaya tidak berbuat mungkar, supaya kita semua di balai pelayanan ini dapat terrehabilitasi untuk melakukan kebaikan yang membuat Allah ridho terhadap hidup dan kehidupan kita. Sekian, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, Allah menyelamatkan hidup dan kehidupan kita, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hari ini kami bersimpuh bermunajat kehadirat-Mu ya Allah di waktu asar di tanggal 15 April 2025 ini, di saat kami melaksanakan sholat asar, saat malaikat siang dan malaikat malam berkumpul yang menyaksikan apa yang kami lakukan. Maka bimbinglah kami semua ya Allah untuk betul-betul ikhlas terhadap apapun yang kami lakukan, istiqomah terhadap apapun yang kami lakukan, serta bisa mengajak teman-teman kami yang belum melakukan terhadap apa yang telah kami lakukan. Ya Allah, bimbinglah kami semua yang berada di balai pelayanan dan rehabilitasi sosial ini untuk baik bersama, selamat bersama, dan mudah-mudahan kami semua tetap berada di jalan yang Engkau ridhai hingga hidup dan kehidupan kami. Selamat dari fitnah dunia, fitnah akhirat, dari siksa neraka, selamat pula dari siksa alam kubur kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.